Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Qala ta'ala fil kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan. 31 kali Allah ulang-ulang dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini ada satu nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat yang harus kita syukuri hari ini adalah nikmat silaturahmi. Nikmat silaturahmi ini adalah nikmat yang paling besar. Buktinya kapan? Di saat kita nanti sakit, berbulan-bulan di rumah sakit, atau mungkin kita masuk penjara bertahun-tahun, ada niat di hati kita untuk mengunjungi saudara kita, tapi tidak bisa lagi karena kita sudah terbaring di rumah sakit. Atau kita sudah masuk penjara, kita ingin jalin silaturahmi dengan kakak kita, dengan saudara kita, dengan ibu kita, dengan adik, bahkan dengan anak kita. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Dulu ketika kita sehat, kenapa kita tidak jalin silaturahmi? Bahkan yang lebih parahnya, sudah tidak ada lagi di dunia ini lagi. Kita sudah masuk kubur. Kita menangis, ya Allah, balikan saya lagi ke dunia, ya Allah. Saya ingin beribadah, ya Allah. Saya ingin silaturahmi, ya Allah. Saya ingin bersedekah, ya Allah. Saya ingin sholat, ya Allah. Tidak ada waktu lagi. Dulu ketika kamu hidup di dunia, kamu punya badan yang sehat, kamu punya pikiran sehat, kamu punya mata yang sehat. Kemana kamu gunakan? Kemana kamu gunakan waktu kamu? Kemana kamu gunakan kaki kamu, harta kamu, semuanya? Kenapa kamu tidak gunakan untuk perkara kebaikan? Hari ini sudah tidak ada lagi. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, Utsman ketika dia melewati satu kuburan, maka Utsman ini menangis sehingga jenggotnya basah dengan air matanya. Maka ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Utsman, ketika diceritakan surga neraka engkau tidak menangis, tapi kenapa engkau melihat kuburan tapi engkau menangis? Maka kata Utsman, wahai saudaraku, Nabi katakan, kuburan ini adalah tempat persinggahan yang pertama untuk kampung akhirat. Apabila manusia selamat di kubur, maka dia akan selamat selama-lamanya. Apabila manusia tidak selamat di kubur, maka dia akan sengsara selama-lamanya. Bahkan sebuah hadis dikatakan, manusia ini diazab di dalam kubur. Apabila dia dipukul dengan satu kali pukulan, maka seluruh makhluk mendengar pukulannya, kecuali manusia dan jin. Maka seketika ada seorang sahabat, dia bawa onta, maka ontanya itu macet, tidak mau ditarik ketika di kuburan. Maka ditanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, ini kenapa nih onta seperti ini? Maka Nabi katakan, ketahuilah bahwasanya orang di dalam kubur itu lagi diazab. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kita persiapkan apa bekal yang akan kita bawa nanti ke kampung akhirat. Dunia ini perkara yang akan kita tinggal. Dunia ini perkara yang kalapuak dan kabusuk, perkara yang akan ditinggal. Satu pun tidak ada yang kita bawa nanti. Yang kita bawa hanya iman dan amal soleh. Hari ini karena kita merasa dunia adalah segala-galanya, kita merasa rumah, mobil, harta, benda, semua itu besar dari kita, sehingga kita mau mengusahakannya siang, malam, pagi, petang. Tulang dibanting, keringat diperas, kaki di kepala, kepala di kaki. Kita usahakan mati-matian. Pagi-pagi kita pikir dunia, siang hari pikir dunia, malam hari pikir dunia, malam-malam mimpi dunia. Tahu-tahu kita meninggal dunia. Inilah pekerjaan yang paling bodoh. Kita usahakan dunia semati-matinya, tahu-tahu perkara ini kan kita tinggal. Kita lupa perkara yang akan kita bawa, perkara yang akan menyelamatkan kita di akhirat selama-lamanya. Nabi katakan satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Maka Nabi katakan juga satu hari di padang mahsyar 50.000 tahun di dunia. Apa bekal kita? Bekal kita hanya dua. Yang pertama iman. Iman yakin yang betul kepada Allah. Bahwasanya Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Bahwasanya Allah tempat kita meminta. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita berharap. Allah yang maha menghidupkan. Allah yang maha memberi rezeki. Allah yang maha segala-galanya. Allah yang menjamin kehidupan kita ke atas dunia ini. Allah yang merubah suasana dan keadaan. Hanya Allah tempat kita bergantung.
Kalau seandainya kita bergantungkan diri kita kepada rumah kita roboh, kita gila. Kalau kita gantungkan harapan kita kepada usaha kita bangkrut, kita stres. Kalau kita gantungkan kebahagiaan kita kepada suami kita hilang, kita gila. Kalau kita gantungkan kebahagiaan kita kepada wanita berulah, kita pun stres. Hari ini berapa banyak manusia gila, manusia stres. Kenapa? Karena dia telah menggantungkan kebahagiaannya kepada dunia. Padahal dunia ini adalah makhluk. Dunia ini tidak bisa buat apa-apa. Dunia ini makhluk ciptaan Allah. Dunia ini bisa berbuat apa-apa karena izin dan kehendak Allah. Cukup hanya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah tempat kita mengadu, hanya Allah tempat kita meminta, hanya Allah tempat kita bermohon. Inilah yakin yang betul kepada Allah. Maka dalam hadis dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa di akhir kalamnya mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka surga tempat kembalinya. Siapakah manusia yang mampu ketika meninggal dunia dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Yaitu manusia yang betul-betul ada Allah di hatinya. La ilaha, tidak ada yang lebih besar di hati kita illallah kecuali hanya kebesaran Allah. Kita keluarkan kebesaran dunia di hati kita, kita masukkan hanya kebesaran Allah. Kita masukkan keyakinan kepada Allah di hati kita, kita keluarkan keyakinan kepada selain daripada Allah. Hari ini karena dunia telah masuk ke hati manusia, mobil baru masuk ke hati, mobil gores, hati pun kita gores. Rumah baru masuk ke hati, rumah rubuh, kita pun rubuh. Dunia orang lain masuk ke hati kita, kita iri, kita dengki. Dunia kita masuk ke hati, kita sombong, kita ria. Ini kenapa? Karena dunia telah masuk ke hati kita. Maka ulama katakan dunia ini tempatnya di tangan, di hati jangan. Kalau dunia masuk ke hati kita, maka kita akan menjadi budak dunia. Maka marilah kita pimpin dunia ini dengan iman dan amal soleh. Maka bekal kita yang kedua nanti apa? Amal. Apa itu amal soleh? Amal yang kita lakukan betul-betul mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita lakukan, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita ikut sunnah Rasulullah, kita ikut tata tertib Rasulullah, maka ini adalah amal soleh. Bahkan masuk WC, kita buang hajat, buang kotoran, tapi kita ikut sunnah, kita langkahkan kaki kiri kita baca doa, kita buang air satu, buang dua dalam keadaan jongkok. Maka kita buang air saja dapat pahala. Makan dan minum kalau kita ikut sunnah dapat pahala. Kita cari nafkah ikut sunnah dapat pahala. Kita berumah tangga, bagaimana adab kepada istri, bagaimana istri adabnya kepada suami, ini pun juga dapat pahala. Tapi kalau kita sholat, kita haji, kita dakwah, tapi tidak ikut sunnah, maka tidak ada nilai pahalanya. Maka penting kita menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu sunnah? Sunnah yaitu gaya hidup. Gaya hidup yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dicontoh oleh sahabat Nabi dalam kehidupan 1 kali 24 jam. Kalau sunat hukum, ada hukum Islam sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Kalau sunnah kehidupan Nabi. Maka hari ini sunnah telah banyak ditinggalkan. Maka Nabi katakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku bersamaku di surga. Menghidupkan sunnah maksudnya apa? Mengamalkan. Bukan membaca-baca, bukan menghafal-hafal, bukan hanya menceramah-ceramahkan. Menghidupkan sunnah. Bagaimana sunnah istri kepada suami? Salah satu sunnah istri kepada suami adalah taat. Taat kepada suami. Bahkan ada suatu ketika wanita yang ada hidup di dunia, tapi masih dikatakan dia ahli sunnah. Suatu ketika ada seorang wanita yang lewat di depan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang bercakap-cakap dengan anaknya Fatimah Az-Zahra. Maka Rasulullah katakan, wahai Fatimah Az-Zahra, ketahuilah ada satu orang penduduk surga sedang lewat di depan kita. Maka Fatimah Az-Zahra ini penasaran, kenapa wanita itu dikatakan penduduk surga, ahli surga. Maka besoknya Fatimah datang ke rumah wanita tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai Atikah, engkaukah di dalamnya? Betul. Ada apa? Saya ini putri Rasulullah, mau ngapain? Mau silaturahmi. Dengan siapa? Kamu silaturahmi? Dengan anak saya, Hasan dan Husain. Maka dikatakan ketika itu, wahai Fatimah Az-Zahra, suami saya lagi di luar rumah. Suami saya katakan, selama dia di luar rumah, selama dia jihad fisabilillah, tidak boleh satu orang laki-laki pun masuk ke rumah ini. Maka dikatakan, wahai Atikah, ini kan masih anak-anak, masih umur di bawah umur. Walaupun masih anak-anak, tidak boleh masuk rumah saya. Maka seketika itu Fatimah Az-Zahra antarkan anaknya, dia pulang. Maka dia balik lagi, diketuk pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah, mau ngapain? Mau silaturahmi ke rumah. Dengan siapa? Dengan sendiri saja, masuklah. Maka dia masuk. Maka dilihat rumah Atikah. Ketika itu rumah Atikah sempit sekali. Hanya bisa untuk tempat tinggal. Makan di sana, minum di sana, sholat di sana, tidur pun di sana.
Lantainya tanah, dindingnya kayu-kayu, atapnya pelapa kurma. Tidak ada ciri-ciri keduniaan di dalamnya. Tidak ada benda-benda dunia, tidak ada harta benda, tidak ada interbrilian di dalamnya. Tapi ada satu tempat yang khusus, meja yang sangat tinggi sekali. Di atas meja itu ada 3 benda. Yang pertama ada rotan, yang kedua ada makanan, yang ketiga ada handuk. Maka seketika itu Fatimah Az-Zahra katakan, wahai Atikah, ini maksudnya apa nih? Begitu sakral sekali 3 benda ini. Engkau taruh di tempat yang sangat indah, sebagaimana orang menaruh intan brilian, tempatnya sangat sakral sekali. Tidak ada boleh yang mengganggu. Maka diceritakan, wahai Fatimah Az-Zahra, ketahuilah, rotan ini maksudnya, kalau seandainya suami saya pulang, saya serahkan rotan ini kepada suami saya suruh suami saya untuk mencambuk saya. Kalau seandainya saya ada salah, saya bersedia dipukul oleh suami saya. Maka seketika itu Fatimah Az-Zahra dia menangis. Maka ditanyakan yang kedua kalinya, wahai Atikah, ini handuk ini maksudnya apa? Setelah suami saya mencambuk saya, setelah suami saya menghukum saya, maka saya suruh suami saya mandi. Maka ini makanan ini maksudnya apa, wahai Fatimah, wahai Atikah? Setelah suami saya mandi, setelah suami saya wangi, maka saya perintahkan suami saya tawarkan suami saya, mau bersama saya di kamar atau mau makan dulu. Beginilah pelayanan Atikah, sehingga dia dikatakan ahli